Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hari Umanis Galungan dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk bersembahyang ke Pura Lempuyang, Karangasem. Hari Raya Galungan memberikan berkah melimpah bagi petani bunga di Bangli. Di Hari Umanis Galungan, sejumlah objek wisata di Denpasar ramai didatangi pengunjung. Bali banyak menawarkan beragam kuliner, salah satunya begina, jajanan tradisional khas Bali yang masih populer dan digemari banyak orang. Begina ini mirip dengan rengginang dan sejak dulu hingga saat ini penampilannya tidak banyak berubah. Jajanan ini masih banyak dijual di pasar tradisional di Bali. Iwayan Sutawan merupakan salah seorang yang masih setia membuat begina di desa Mengwi, Badung. Ia sejak lama menjual begina dan memiliki banyak pelanggan. Kalau penghabisan seper kilo kira-kira 70-an keping. 70 keping ya. Ya. Dipasarkan seluruh kan di mana aja Pak dipasarkan? Kalau dipasarkan ada yang nyari ke rumah, ada bawa ke pasar. Daerah Badung atau luar Badung ada Pak? Badung, Bali ada. Bali. Cara membuat begina sangat sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. Begina dibuat dari ketan. Menurut Sutawan, biasanya 1 kg ketan ia bisa memproduksi 70 keping begina. Proses pembuatan diawali dengan merendam ketan terlebih dahulu. Setelah itu mencampur ketan dengan gula aren agar terasa manis, lalu sambil membentuk agar pipih. Lalu ketan olah tersebut dijemur agar begina menjadi kering sehingga saat digoreng akan terasa lebih gurih. Saat perayaan Galungan dan Kuningan, banyak orang memesan begina untuk sesajen. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang perayaan 17 Agustus, pedagang bendera mulai bermunculan. Di sepanjang Jalan Raya Sempidi Badung, pedagang musiman mulai menjajakan bendera. Padahal perayaan 17 Agustus masih cukup lama. Mereka umumnya warga dan pedagang lain yang memanfaatkan HUT RI untuk mencari tambahan pemasukan. Menurut pedagang, lebih baik menjual awal agar barang lebih cepat laku. Bahkan ada sebagian pedagang sudah menjajakan bendera merah putih sejak akhir Juli. Karena biar cepat laku, biar dapat pembeli gitu. Nah, gitu. Soalnya kan terbatas waktunya cuma 17 hari. 17 hari ya. Jadi Mas membuka lebar awal biar cepat barangnya laku Mas ya. Ya, benar. Ini udah mulai kapan Mas buka di sini Mas? Dari tanggal 25 bulan Juni. Kenapa memilih tempat di sini Mas? Karena strategis ya banyak orang lewat. Jadi Mas setiap menjelang 17 pasti jualan gini Mas ya? Pasti setiap tahun jualan. Jadi musiman Mas ya? Ya, supaya orang cepat tahu gitu kan. Nah, Barangnya juga cepat laku Pak ya? orang cepat laku kita. Ini mulai kapan Bapak mulai jualan di sini Pak? Hari Sabtu. Sabtu ya? Sabtu. Ini ukuran bendera yang paling banyak Bapak bawa apa Pak? Ukuran berapa? 60, 90, 80, 120, sama yang gede juga ada yang 2 kali 3, 2 meter kali 3 meter. Berarti rata-rata itu yang dicari Pak ya? Juga tuh dari semua orang tuh bendera rumah tuh dicari orang semua tuh ya. Ini kalau Bapak akan bukanya sampai kapan Pak kira-kira?
Paling aku tadi tanggal 17, 16 sudah tutup. 16 tutup ya. 16. Kenapa milih tempat di sini, Pak? Ya, kita udah lama sini ya. Udah berapa tahun aku sini nih. Sepanjang Jalan Raya Sampidi setiap tahun dipilih pedagang musiman untuk menjual bendera karena lalu lintas ramai dibanding jalan lain di Badung. Ukuran bendera yang dijual beragam, dari yang kecil hingga ukuran besar. Pedagang berharap perayaan HUT kemerdekaan tahun ini lebih meriah sehingga penjualan bendera laris manis dibanding tahun lalu. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kita persembahkan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan penanaman bawang merah di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Menurut Kementan, Kabupaten Bangli masih memiliki 1.000 hektar lebih lahan untuk tanaman bawang merah, sehingga berpotensi besar memenuhi kebutuhan nasional, bahkan ekspor ke mancanegara. Dalam kesempatan tersebut, Kementan meminta petani milenial di Bangli harus mampu membangun sektor pertanian yang modern. Kementan menurutnya akan memberikan fasilitas seperti pelatihan dan pemberian kredit usaha rakyat yang saat ini sudah tersalur hingga mencapai 6 triliun rupiah. Sesuatu yang sangat produktif dan berskala ekonomi yang sangat kuat. Dan ini dirasakan oleh petani-petani muda kita dengan mereka memang biasa dengan gadget, dengan melakukan medsos, pemasarannya juga lebih mereka nikmati dan kondisinya sekarang negara itu muncul. Kita punya ratusan ribu generasi muda sekarang. Pelan-pelan insya Allah generasi muda kalau lihat keuntungan yang cukup bagus tentu saja akan berminat besar. Syahrul mengatakan bawang merah akan dikembangkan di daerah lain dan saat ini Indonesia memiliki cadangan bawang merah surplus sebanyak 3.000 ton. Rencananya pada bulan Agustus Indonesia mulai mengekspor bawang merah ke sejumlah negara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Sehari setelah Galungan atau Umanis Galungan, sejumlah objek wisata di Denpasar ramai dengan pengunjung. Salah satunya di Pantai Karangsanur. Pengunjung bersama keluarga dan kerabat menikmati liburan setelah sehari sebelumnya beribadah di pura. Umanis Galungan jatuh pada hari Kamis. Umat Hindu sembahyang lalu dilanjutkan dengan Dharma Santi dan saling mengunjungi keluarga serta mendatangi tempat rekreasi. Kan baru datang dari kampung. Oh, ya, pulang kampung. Iya, pulang kampung. Sore pasti udah kayak dulu. Pantai Karangsanur menjadi tempat favorit warga untuk Umanis Galungan karena mudah dijangkau dari pusat kota Denpasar. Pantai ini juga masih bersih dan air lautnya jernih karena dirawat baik penduduk lokal. Selain itu, harga tiket yang murah juga menjadi daya tarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar.